Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, saya Hasdir dari kelas Manajemen Keuangan Publik dan sekarang materinya kita akan membahas mengenai Social Public and Entrepreneurship. Oke, baik kita start saja ya. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu social entrepreneur. Social entrepreneur atau biasa juga disebut dengan social motivation merupakan seorang atau kelompok entrepreneur yang menjalankan usaha atau bisnis demi kepentingan sosial dan masyarakat. Seorang entrepreneur juga bisa melaksanakan bisnisnya dengan tujuan untuk memperoleh revenue dan profit dan tidak hanya cuma profit saja melainkan untuk kepentingan sosial juga. Dan saat ini mungkin banyak ya kita bisa lihat bahwa social entrepreneur juga itu bergerak di banyak sektor dan kita bisa lihat di our society kita itu seperti di bisnis makanan, fashion, kesehatan, lifestyle, travel, and then professional service orders dan yang lagi happening sekarang adalah di bidang teknologi. Sebelum kita masuk ke discussion kita, kita harus tahu dulu paparan poin dari discussion kita. Pertama dari rumusan masalah, dari apakah sosial public dan entrepreneurship dan bagaimana proses penerapannya. Dan tujuannya juga ya pasti akan kita pahami bagaimana sosial public entrepreneurship dan bagaimana proses penerapannya. Baik, em, mari kita dengar deh pakar dari expert apa sih itu social public entrepreneurship. Menurut Santoso di tahun 2007, beliau mengatakan bahwa social public entrepreneurship adalah seorang atau kelompok yang mampu mengerti mengerti permasalahan sosial yang ada dan menggunakan kemampuan ide dan inovasi di era public entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial atau life change, terutama meliputi di bidang kesejahteraan atau welfare dan pendidikan dan kesehatan untuk kepentingan publik. Jadi betul ya, untuk social public entrepreneurship, there's not just only the profits means, tapi ada value added-nya, yaitu bagaimana dia menjadi value of change. Dia memberikan perubahan kepada masyarakat bahwa baik di bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kepentingan publik. Selanjutnya kita ke tantangan dan sosial dan public entrepreneurship, bahwa em, tidak hanya kepentingan yang besar atau manfaat yang besar yang didapatkan, tetapi banyak juga tantangan yang diberikan. Kita bisa jabarkan, pertama, tidak mudah membuat perubahan sosial. Iya betul, sebuah sistem yang sudah berjalan pasti apalagi yang sudah bertahun ya, akan sangat susah untuk dilakukan sebuah perubahan sosial tersebut. Tapi walaupun dengan niat yang baik, mudah-mudahan dapat diberikan jalan yang mudah untuk melakukan perubahan tersebut. Kedua adalah permasalahan keuangan dan pendanaan. This is something crucial issues karena pergerakan dari sebuah bisnis itu adalah fundamental keuangan. Ketika pendanaannya kurang cukup ataupun tidak matang dalam pendanaannya, maka akan menimbulkan masalah juga terhadap bisnisnya itu sendiri dan tidak dapat memberikan impact. Jadi bagaimana cara memunifikasikan, memberikan konsep yang matang dalam pendanaan itu harus penting. Ketiga adalah tanpa dukungan masyarakat sosial and public entrepreneurship sulit dicapai. Jadi support itu sangat penting teman-teman, karena support dari semua orang dari segala elemen, bahwa itu dapat membantu niat baik dari bisnis yang ingin dibangun, apalagi progresnya itu ke dalam sosial seperti itu. Eh, Kalau kita lihat penerapannya dari dalam lingkup ini ya, government, penerapan konsep social entrepreneurship untuk organisasi publik, salah satu hal yang penting untuk dimasukkan dalam pola pikir aparatur penyelenggara negara agar tercapai tujuan seperti inovatif. Jadi bagaimana pegawai-pegawai negeri itu dapat memberikan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanannya. Dan yang kedua, kreatif. Jadi nggak muluk-muluk terhadap suatu sistem saja, tapi
ada kreativitas yang timbul dari pelayanan publik. Jadi nggak jalannya cuma kaku-kaku aja gitu. Dan ketiga adalah antisipatif. Jadi banyak banget kendala-kendala yang mungkin sistemnya sudah ada, tapi kendala-kendala di lapangan juga pasti akan muncul. Jadi antisipatif untuk men-solve dari apa ya masalah-masalah yang akan timbul dalam di lapangan yang akan terjadi seperti itu. Selanjutnya kita lihat juga konsep dan model dalam penerapan SPE atau Social Public Entrepreneurship. Pertama, kita lihat adalah misi sosial yang mengikat adanya masalah sosial yang perlu untuk dituntaskan. Misi sosial mempunyai sifat eksplisit dan sentral. Jadi eh, dijabarkan dulu apa sih misi dan visi misi yang ingin dituju dalam penerapan SPE. Kedua adalah pemberdayaan atau empowerment. Transformasi kehidupan sosial menjadi tujuan akhir dalam pemberdayaan ini mampu merubah masyarakat agar menciptakan sebuah inovasi. Jadi masyarakat yang sudah ada dilakukan pemberdayaan sehingga dari pemberdayaan tersebut muncullah sebuah inovasi-inovasi untuk membantu masyarakat menjadi lebih baik ke depannya seperti itu. Selanjutnya adalah ethical business principle. Bisnis yang mengutamakan etika sebagai tindakan yang bijak dalam menggunakan kekayaan alam dan sekitar. Jadi baik dari bisnis ataupun private public itu pengelolaan kekayaan alam itu harus memiliki etika, memiliki proses tanggung jawab sehingga dampak yang diberikan juga sangat baik untuk semua aspek lah, baik dari lingkungan eh, dan orang-orang yang mendapatkan itu semua. Keempat adalah dampak sosial. Memiliki niat yang mulia untuk membantu sesama agar mampu mandiri dan berkelanjutan melalui kegiatan bisnis. Jadi hasil dari yang telah kita jelaskan bahwa ada dampak yang ingin kita berikan. Dampak apa itu? Dampak yang baik yang berasal dari niat yang baik juga, sehingga dapat merasakan kenikmatan ya untuk semua orang yang mendapat manfaat itu. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan. Jadi semua hal-hal yang baik yang telah kita lakukan pastinya adalah keinginannya adalah keberlanjutan. Itu terus menerus dan berjangka panjang, dan proyeksinya itu berjangka panjang seperti itu, dan harus kuat kokoh untuk segala rintangan di masa depan. Dari semua cerita yang telah kita dengar, mari kita lihat beberapa contoh untuk konsep dari SPE ini atau Social Public Entrepreneur. Ada pertama ada Dia Valencia. Dia itu inovasinya adalah pengembangan SDM. Valencia itu adalah seorang fashion designer yang fokus kepada batik dan membawa nama Indonesia di perancangan pusat fashion dunia. Tapi selain dari itu, dia juga dalam proses produksi dari batiknya tersebut dia mengikutsertakan kaum disabilitas dalam menciptakan karya-karya yang indah yang dia ciptakan tersebut. Jadi ada improvement pengembangan SDM yang lebih menjerumus kepada teman-teman kaum disabilitas. Kedua adalah Tokopedia atau yang biasa kita tahu sebuah e-commerce yang cukup terkenal di Indonesia. Uh, Platformnya sangat besar dan memberikan ruang kepada UMKM berjualan, uh, yang pastinya UMKM itu sempit terhadap pendanaan, sempit terhadap ruang untuk pasarnya. Jadi Tokopedia memberikan ruang tersebut. Jadi itulah yang mungkin saya dapat jelaskan kepada teman-teman. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dan noisy tadi suara-suaranya. Makasih ya sudah uh, mendengarkan saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.